Kita mau bahas salah satu berita yang tengah ramai nih dibicarakan soal seruan boykot dan kemarahan telah meletus di China dan menyebabkan H&M, Nike, Adidas, Zara hingga merek pakaian ternama lain dari barat kena aksi boykot negeri Panda lantaran raksasa retail memprotes penggunaan tenaga kerja paksa di Uyghur, Xinjiang. September 2020 lalu, Nike dan Zara bersama dengan merek internasional lainnya seperti Adidas, Gap, New Balance pernah mengungkap rasa khawatir karena adanya dugaan kerja paksa memproduksi kapas di Xinjiang yang melibatkan minoritas Muslim di Uyghur, Xinjiang. Pernyataan ini muncul kembali usai Partai Komunis China yang berkuasa mengunggah pernyataan Nike dan kawan-kawan soal Xinjiang di situs media sosial China Weibo. Partai Komunis mengambil sikap ini menyusul langkah Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Uni Eropa bersama-sama mengutuk tindakan keras China selama bertahun-tahun terhadap Uighur dan memberikan sanksi kepada pejabat pemerintah Xinjiang. Warganet China pun mendesak pemerintah memblokir merek asing itu karena sudah mencemari nama negara mereka. Sementara itu, produk H&M sudah dihapus sekarang dari semua platform e-commerce utama negeri Panda, termasuk JD, Taobao, dan Pinduoduo. Bahkan Nike dan H&M masing-masing kehilangan 2 duta merek China mereka. Aktor China, Huang Xuan, dan idola pop Wang Yipo yang kesal dengan aksi merek besar mendiskreditkan negara. Sebegitunya ya, bukan main bela negaranya ala warganet China. Bahkan ini sampai ada tagar viral, ini dibacanya lebih dari 1 miliar kali. Isinya, saya mendukung kapas Xinjiang. Lalu ada juga netizen yang mengatakan pakaian H&M adalah kain compang-camping. Waduh, keras banget ya. Dan mereka tidak pantas mendapatkan kapas Xinjiang dari kami. Jadi ini memang cara partai komunis berkuasa di China untuk bisa melampiaskan kekesalan kepada negara Eropa dan sekutunya. Mengeluarkan bala tentara, tapi bala tentaranya garis keras karena lewat dunia maya. Buat bikin aksi boykot merek-merek besar. Padahal warga China nih suka banget sebenarnya barang-barang bermerek ya. Ini serangan yang luar biasa nih karena pasar China yang besar dan menguntungkan selama ini semakin penting sebenarnya bagi penjualan merek-merek atau brand-brand internasional nih Erwin. Karena retail di tempat lain di dunia ini masih terpukulkan oleh kasus virus corona akibat efek dari pandemi. Tapi perdagangan China ini bisa pulih lebih awal dan juga berkembang pesat sekali nih Erwin. Di sebagian besar tahun 2020 usai China ini sudah berhasil mengendalikan corona. Nah, kuartal terakhir saja tahun lalu nih pendapatan Nike di daratan China ini melebihi pendapatannya di Amerika Serikat plus Kanada. Itu lebih dari 3 juta dolar Amerika Serikat atau setara 43 miliar rupiah. Iya, karena bukan cuma menekan penjualan, ini bisa jadi juga mengganggu rantai produksi merek besar asal negara barat. Kita tahu China ini memproduksi 22% kapas dunia dan menurut laporan dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS, sekitar 84% di antara produksi ini berasal dari Xinjiang. Jadi kalau ada boykot bahan baku kapas, ini bisa dibayangkan seperti apa Nike, Zara, dan kawan-kawannya begitu ya, ini pasti akan mengalami kesulitan produksi. Kesulitan bahan baku, kemudian kesulitan juga memasarkannya ya di negeri Panda. Oke, kita ke informasi lain. Ini ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo mengenalkan para menteri yang ikut hadir bersamanya kepada para nelayan dan juga penjual ikan di dermaga Huseka Hitu, Kabupaten Maluku Tengah. Joko Widodo mengenalkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai orang yang dikenal di dunia sepak bola karena kerap membeli klub kesebelasan. Memang Menteri BUMN Erick Thohir belum lama ini membeli saham Persis Solo sebesar 20%. Erick bersama dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo yaitu Kaesang Pangarep dan juga beberapa pengusaha lain akan mengelola klub tersebut secara bersama-sama. Selain itu, Erick juga mengakuisisi salah satu klub sepak bola asal Inggris, Oxford United, bersama dengan Anindya Bakri. Erick juga sempat membeli saham klub Serie A Inter Milan pada 2013, namun saham ini kemudian dilepas pada 2019. Di tahun yang sama, di 2019, Erick juga melepas posisinya sebagai Wakil Komisaris Utama PT Persib Bandung Bermartabat, perusahaan pengelola klub Persib Bandung. Pak Menterinya Pak. Mau lihat dari TV aja Mas. Ini yang Pak Tata, Pak Menteri BUMN siapa tuh yang siapa? Tahu nggak Pak Erick pemilih kesebelasan apa tahu? Tahu. Apa? Inter Milan. Inter Milan. Oh, tahu.
Kalau di Indonesia pemilik apa? Hah? Soalnya Bandung, Pak. Yang Persis, yang baru aja beli Persis juga di Solo. Semua dibeli. Kece juga ya cara kenalnya presiden. Menterinya ini siapa ditanya, kalian kenal nggak ini siapa? Figurnya siapa? Ternyata dari apa yang sudah dia lakukan. Jadi kiprah Erick Thohir di klub Eropa Inter Milan sampai 6 tahun ini ya, berakhir di 2019. Di mana bos Mahaka Group ini sudah melepas 31,05% kepemilikan saham Erick Thohir di La Beneamata. Dari klub Inter Milan, Erick mendapatkan cuannya langsung ke 100 juta euro dari Inter ini ya, atau untung sekitar 1,6 triliun rupiah. Oh, jagoan ya. 1,6 triliun rupiah untungnya cuannya. Bagaimana kinerja Inter semasa kepemimpinan Erick? Well, hasilnya sebenarnya lumayan. Ada tren perbaikan juga sisi finansial di bawah Erick yang ada di sana. Iya betul sekali, Erwin. Rezim Erick di Giuseppe Meazza ini mampu membawa Inter lebih efisien serta pendapatan operasional bersih yang terus membaik dari defisit menjadi surplus. Nah, Erick ini juga berhasil mengubah kultur di mana Inter ini dikelola layaknya perusahaan. Namun kala dipimpin Erick Thohir, Inter seolah kembali ke era mediocre standar gitu ya. Posisi terbaik selama era Erick Thohir dalam ranking 4 pada musim 2015 hingga 2016 dan 2017 hingga 2018 lalu. Tapi mungkin juga karena salah satunya ya mungkin karena Inter ini juga tidak menarik untuk pemain-pemain bintang mahal begitu. Intinya mungkin kalau buat Erick, olahraga itu adalah hobi yang memberi semangat. Tapi klub yang menaungi para tim juga perlu dikelola supaya bisa berkesinambungan hidupnya. Nah, warisan Erick yang terpenting bagi Inter ini dijadikan bukan sekedar entitas olahraga tapi juga entitas bisnis. Jadi harus ada cuan begitu ya. Mungkin ini juga yang Erick lakukan di Kementerian BUMN. Wah iya, semoga juga BUMN Indonesia makin cuan, memberikan dividen lebih banyak ke pemerintahan kita yang sedang membutuhkan dan yang tidak sedikit ya untuk menangani pandemi.